Ini tidak membutuhkan pemikiran yang jelimet, Jane. Paling tidak bisa diartikan Prabowo dinilai Pak BY itu bukan the real presiden. Dia hanya wayang. Tidak ada independensi kepala negara. Malah bisa disebut ketegasan sebagai bekas militer yang katanya seorang patriot. Orang ketoplas atau macan Asia tidak segala yang saya bayangkan. Semacam dimanfaatkan oleh pihak lain. Seperti apa yang pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, itu Presiden Prabowo mengungkapkan kalau ada pihak-pihak yang ingin memisahkan dirinya sama Pak Jokowi, ayo yang jangan lah. Nah awalnya tuh Begawan nggak tahu tuh siapa memangnya yang terganggu dengan kedekatan mereka itu. Kalau Pak Adi Prayitno itu pengamat politik itu ngasih gambaran bahwa yang pengen memisahkan keduanya itu ya anak abah atau pendukungnya Pak Ganjar sama PDIP. Wah masa gitu? Menurut Om Begawan kok enggak banget tuh. Perasaannya enggak kalau gitu. Lo ngapain juga tuh fannya Pak Anies lalu pemilihnya Pak Ganjar, apalagi kader simpatisan PDIP mau misahin mereka. Oh, keuntungannya apa? Apa coba? Keuntungan ketiganya itu anak abah PDIP dan pemilihnya Pak Ganjar. Bila beneran ini presiden sama mantan presiden berjauhan atau mau dipisahkan, ya sederhana saja. Motifnya apaan coba bagi mereka itu? Biar Pak Anies atau Pak Ganjar jadi menteri gitu, kalau mereka berpisah sehingga tidak ada cawe-cawe Jokowi kepada Prabowo atau Jokowi tidak mengintervensi Prabowo. Maksudnya menterinya Pak Prabowo gitu, Pak Anies sama Pak Ganjar. Dan apakah kesempatan itu terbuka? Apa tahun 2029 salah satu dari mereka ambil ancang-ancang biar dipilih jadi cawapresnya Pak Prabowo dengan cara memisahkan Prabowo dengan Jokowi? Kalau kok remeh banget politik kelas pasaran kalau seperti itu. Itu merendahkan integritas Pak Anies sama Pak Ganjar. Kita tahu lah Pak Anies sama Pak Ganjar itu politisi yang sudah senior. Sudah banyak makan asam garam sampai asin banget itu. Tidak mungkin melakukan hal-hal yang seremeh itu. Nah dua tokoh yang sama-sama lulusan UGM itu tak yakini gak akan pernah mau jadi cawapresnya Pak Prabowo. Malah jadi cawapresnya siapapun dia nggak mau itu. Oh dia itu kelasnya presiden. Keduanya hanya akan bersedia jadi capres saja. Ini bukan tentang syahwat atau nafsu kekuasaan loh, bukan. Melainkan kedua mantan aktivis mahasiswa itu orang yang punya visi jelas, cerdas, punya integritas. Jadi orang kedua kalau hanya untuk ban serep, modal lawak karo sikil ra nganggo ndas itu ya baik Pak Ganjar sama Pak Anies ya tidak bisa. Dan tidak bisa disamakan dengan politisi-politisi kacangan. Levelnya tidak sama. Ini menurut analisis Begawan. Saya tidak merendahkan yang lain loh ya. Saya menilai Pak Anies sama Pak Ganjar aja. Loh, asal ada kesempatan jadi apapun termasuk cawapres dan penting menang, posisi maupun jabatan apapun terus mau gitu ya nggak mau. Lah mbok kira deket-deketnya Pak Jokowi pada tahun 2022 hingga 2024 berkali-kali berkunjung ke Jateng misalnya, ngajak terus Pak Ganjar termasuk semobil di RI 1 lebih dari 3 kali tanpa motif apapun. Itu hal biasa. Tidak ada keinginan apapun. Ya pasti ada. Malah waktu di sebuah acara relawan, Jokowi pernah nyebut kandidat yang didukungnya berambut putih, kening berkerut. Itu ya sejane mau ngomong-ngomong dok. Nyatanya ya bluk gitu. Padahal siapa lagi yang disebut Pak Jokowi itu kalau bukan Pak Ganjar dengan rambut putih, kening berkerut. Tapi di hari-hari berikutnya, apa kemudian mantan gubernur Jawa Tengah itu nurut sama Jokowi? Ngintili Pak Jokowi? Enggak. Pak Ganjar politisi yang punya kredibilitas, punya kekuatan politisi yang bagus.
nggak seperti yang lain. Dia punya idealisme di dalam hatinya sebagai politisi. Lah andai saja suami Bu Atikoh itu cuma ngejar jabatan dengan nafsunya, PDI Perjuangan kena ditinggal gitu. Persis kayak Jokowi dan anaknya itu. Ini tidak perkara PDIP-nya, melainkan nilai-nilai, prinsip, keteguhan memegang komitmen untuk selalu setia pada partai yang sudah memberikan banyak hal pada Pak Ganjar. Tegak lurus. Kesetiaan dan prinsip tidak bisa dipilih dengan apapun, termasuk kesempatan jadi cawapres. Wegah kalau jadi wakil. Harus jadi capres untuk memperbaiki negara ini. Demikian pula dengan Pak Anies. Ya sama, kelasnya podo ini. Waktu sudah dicalonkan Nasdem, ambok digoyang model apa wae, dia tidak akan bersedia jadi cawapresnya Pak Prabowo. Bukan masalah menang dan kalah, ini masalah idealisme, kekuatan batin seorang politisi. Usai mencalonkan Pak Anies, Sekjen dan Dewan Pakar Nasdem langsung menjadi tersangka kasus korupsi itu. Ini kerjaan sopo kayak gini nih. Gertakan penguasa begitu menyeramkan, mengerikan, horor itu. Tapi apakah bikin Pak Anies gentar? Enggak, plus. Makanya analisa pengamat Adi Prayitno, itu dugaan yang tingkat validitasnya itu masih perlu diuji. Meskipun kalau dengan Begawan ya saya kalah dalam menganalisis sesuatu. Tapi kan mungkin secara politis, pengalaman, ya, Begawan ya gak kalah. Apalagi sampai nyebut PDIP loh, pengen memisahkan Prabowo dan Jokowi. Waduh banget. Apa sih yang ditakutkan PDIP sama kedekatan mereka? Kedekatan Prabowo dengan Jokowi. Utamanya bagi partainya Bu Mega loh. Nggak ada tuh. PDIP itu bagaimanapun sudah punya pengalaman sejak tahun yang bahula itu, sejak zaman Orde Baru. Sudah berperang di kancah politisi dan menang terus PDIP. Apa yang ditakutkan? Apa kerugian yang dirasa PDIP waktu ditinggal Jokowi? Nggak ada tuh. Andai pihak luar menilai banyak pemilih tak lagi nyoblos partai banteng, itu sebuah konsekuensi. Resiko perjuangan partai bagi PDIP. Menegakkan konstitusi, jujur menjaga demokrasi, tidak memainkan hukum. Bagian dari ideologi partai milik pimpinan Mbak Mega ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpandangan, prinsip demokrasi mesti dipegang teguh. Mesti langit harus runtuh. Kita harus berpijak dengan kuat untuk mempertahankan. Bu Mega sebagai ketua umum partai, jelas kenal keduanya secara pribadi. Malah lebih kenal Prabowo duluan dibandingkan sama Jokowi. Mungkin Jokowi mulai dinilai kader yang baik, berprestasi setelah periode pertama jadi wali kota loh. Wali kota Surakarta. Dan di rentang 20 tahun terakhir, tindakan bisa kita katakan PDIP itu Jokowi. Nah, Jokowi itu PDIP. Meski sekarang tidak bisa lagi. Yang pengen Om Begawan sampaikan, tidak ada kepentingan apapun andai Jokowi sama Prabowo tetap bareng berdekatan kayak perangko. Dalam 3 kali pemilu terakhir sudah jelas siapa selalu memenangkan pemilu legislatif. PDIP selalu menang dan 3 kali hat-trick menang. Jelas membuktikan PDIP berhasil menjaga ideologinya. Memang suaranya turun. Di Pilpres kemarin Prabowo memang meraih 58%, tapi ada beberapa partai di sana. Istilahnya satu orang dikeroyok rame-rame ya wajar kalah lah. Belum ditambah berbagai upaya yang dinilai banyak pihak telah mencederai nilai-nilai demokrasi. Ini penting buat Om Begawan sampaikan kepada masyarakat. Tidak ada yang meresahkan, apalagi membuat PDIP merasa sangat rugi. Gak ada. Jokowi sama Prabowo bareng terus. Lah makanya di Ngompol Rabu episode 978 tak uraikan panjang lebar, Pak. Monggo ditonton lagi tuh Ngompol 978. Nah, waktu kemarin itu memang ada yang belum tak temukan. Ada sesuatu yang tidak ada sambungnya. Mengapa tiba-tiba Prabowo nyebut ada pihak yang mau memisahkan dia dengan presiden sebelumnya? Ya, lucunya itu. Dari aspek kalkulasi kekuatan politik, apa sih yang bisa diandalkan sama Jokowi dan membuat Prabowo takut berpisah? Renek itu, nggak ada itu. Lah kenapa Prabowo kayaknya tuh risau, gelisah, khawatir, galau? Malah terkesan ratrimo nek kon pisah sama Jokowi.
pacaran ya enggak. Bisa bingung. Nah dia itu sekarang kan presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, ketua umum partai, pangkat militernya bintang 4, dan secara politik semua partai dukung dia loh. Hanya PDIP yang enggak. Kurang gimana coba? Ini beneran loh, sesuatu yang rodok rumit. Menelisik penyebabnya, dia ngomong ada yang memisahkan dia, ingin memisahkan dia sama Jokowi. Nah baru tadi Om Bengawan itu ngebaca di mana ya tadi. Ada hasil wawancara Pak BY, presiden kita ke-6 itu. Bilang bahwa jangan ada matahari kembar di pemerintahan. Oh, alah. Aku lagi itu, tahu nggak? Lagi dong, lagi paham nih. Dan mengapa Pak BY bisa dimengerti lebih risau dibandingkan sama Bu Mega? Risau atas kedekatan Prabowo sama Jokowi. Meski presiden ke-5 dan ke-6 itu sama-sama orang yang berpengaruh di partai masing-masing, tapi kita tahu bagaimana beda di antara keduanya. Dari jumlah pemilih di pemilu, suara Demokrat itu terpaut 14 juta dengan suara PDIP. Lalu kursi di DPR terpaut adalah 66 kursi. Sekali lagi terpaut atau selisih jauh. Loh, jangan disalahpahami nih, karena Demokrat hanya punya 44 kursi, sedangkan PDIP punya 110 kursi. Hasil pilkada tahun 2025 serentak kemarin antara Demokrat dan PDIP yuk kena jomplang. Ya pasti kepala daerah kader merah itu lebih banyak. Ada 14 gubernur dan hampir 249 bupati wali kota. Lalu pada soal apakah atau keresahan macam mana yang menyebabkan Pak BY mengungkapkan jangan ada matahari kembar. Nah, dari aspek kata-katanya atau kalimat yang digunakan bapaknya Mas AHY, Menteri Menko ini, kan kena banget ini. Ini tidak membutuhkan pemikiran yang jelimet, Jane. Paling tidak bisa diartikan, Prabowo dinilai Pak BY itu bukan the real presiden. Dia hanya wayang. Wayang itu kan digerakkan sama dalang itu. Ditabui gamelan. Loh, bisa jadi loh, ada yang mengatur, mengendalikan, menggerakkan kebijakan dan keputusan-keputusan Prabowo dalam mengawal negara ini, yang akhirnya kebijakannya wah amburadul. Pemotongan anggaran, makan bergizi dan sebagainya. Nah kondisi ini kena tidak menguntungkan posisi politik Demokrat. Sebagai kepala daerah, Prabowo ya harus menjalankan apa yang jadi mimpi-mimpinya, jadi cita-citanya untuk diwujudkan. Jangan sampai malah diatur-atur sama orang yang lain dari pihak lain. Nah itu pemaknaan pertama yang saya analisa dari ungkapan Pak BY bahwa tidak boleh ada matahari kembar. Dari ungkapan Pak BY itu yang kedua. Pak BY itu was-was dengan cara presiden bekerja. Ya mungkin saja loh Ketua Majelis Tinggi Demokrat itu melihat apa yang dijalani kepala negara sekarang persis robot. Tahu robot? Dijalankan pakai mesin, pakai remote itu. Menjalankannya kudu diduduh-duduh nih, dikongkon-kongkon, disuruh ke sana kemari, di remote dan sebagainya. Tidak mencerminkan apa yang mau Prabowo sendiri lakukan. Lah ini aku menerawang atau menilainya ya ketoke tidak ada independensi kepala negara. Malah bisa disebut ketegasan sebagai bekas militer yang katanya seorang patriot. Orang ketoplas. Atau macan Asia tidak segala yang saya bayangkan. Semacam dimanfaatkan oleh pihak lain. Ini dalam perspektif ngomong loh. Analisisnya Bengawan. Yang pengen setuju, ya monggo silakan. Nek ra setuju ya kebangetan. Sudah tak jelas ke detail loh. Yang tak manai ketiga. Tadi pertama, yang kedua, dan ini ketiga. Anda beneran ada matahari kembar, pada waktu tertentu bisa jadi kepentingan antara dua pihak itu berbeda. Sehingga nanti yang dirugikan siapa? Ya kita, rakyat. Kok bisa analisisnya lari ke sana? Lah kan sebagai pihak yang berdekatan, sama-sama pegang rahasia dalam menahkodai negara. Kapal nakodane loro, si jiar ngalor, si ngidul lah, remuk. Akhirnya saling menyandera. Ini sesuatu yang malah membahayakan bangsa loh ini. Dan ini kata-katanya Pak BY masuk akal ini. Dan sebagai mantan presiden, Bengawan percaya pandangan Pak BY bukan pandangan yang ngasal, hanya waton muni tok sauni-uni. Ya bukan. Tentu ada landasan-landasan argumentatif, fakta-fakta empirik, hingga data-data pendukungnya komplit yang masuk pada dirinya.
Nah, pernyataannya jangan ada matahari kembar itu bisa diartikan sebagai ngelingge, ngasih warning, mengingatkan biar Presiden Prabowo itu ngati-hati, waspada. Ingat loh, gelar Pak BY itu profesor doktor loh, mesti bidang pertanian, tapi intelektualnya kan bisa dijamin itu, suka membaca, suka menggali ilmu dan sebagainya. Beda sama yang itu mau wegah sudah mau dulanan beda dengan Pak BY ini. Setidaknya dia punya kerangka berpikir, logika, analisis, rumusan, premis, sehingga muncullah nasihat agar tidak ada matahari kembar. Ini ya akhirnya bisa apa yang Pak BY sampaikan itu murni kecemburuan politis semata. Boso disone itu serai Mary. Mengapa Pak Prabowo yang duluan kenal sama Pak BY juga sama-sama ada di militer? Hanya beda angkatan di Akmil Magelang. Lebih dengerin Jokowi ketimbang dirinya. Ya mungkin bisa terjadi perasaan seperti ini. Bukan hanya itu, secara akademis bapaknya Mas Ibas kan ya beneran seorang pemikir. Beberapa kali nulis buku, nulis puisi, sampai nyiptain lagu. Sedangkan Presiden ke-7 kan cuma nyiptain jalan politik buat anaknya. Dulu nyiptain kursi sama meja. Masa sekelas pemikir masih kalah dengan tukang kayu tanpa partai? Masyarakatnya harusnya paham. Nah, selain itu, hitung-hitungan dukungan lebih konkret mendukung mantan Presiden ke-6 daripada mendukung mantan Presiden ke-7. Kader hingga simpatisan Demokrat sudah pasti patuh pada Pak BY. Kalau Pak Jokowi selain relawan yang jumlahnya paling ya sekitar kader-kader DPD provinsi Lauren. Emang siapa lagi yang respect sama dia? Nah, ada tambahan paling ya wong PSI. Lo mau bagaimanapun, ucapan jangan ada matahari kembar itu membuat peta persaingan masa depan politik AHY dan Gibran makin mengental dan makin gayang. Soal siapa yang bakal menang, ya kita lihat aja perkembangan politik kita di Indonesia. Om Begawan akan terus sampaikan untuk dipahami oleh masyarakat banyak. Itu ya pesan Om Begawan, salam ngobrol, jangan lupa subscribe. Dadah.